Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana dengan NIM 244 162 2620 1100 dari kelas TI 24G. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manusia, agama, dan Islam. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Hoirudin LCMA. Di sini ada pokok-pokok bahasan materi yang akan saya bahas, di mana yang pertama ada definisi dari manusia itu sendiri, yang kedua adalah hakikat dari manusia, yang ketiga adalah pengertian agama Islam, yang keempat adalah sumber hukum agama Islam, yang kelima adalah pokok-pokok ajaran agama Islam, yang keenam adalah pentingnya agama Islam dalam dunia pendidikan, yang ketujuh adalah fungsi dari agama Islam. Yang pertama, definisi dari manusia. Menurut bahasa, manusia berasal dari kata insan, artinya makhluk sosial. Sedangkan menurut istilah, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberi akal, nafsu, hati nurani, dan tanggung jawab. Menurut agama Islam, manusia berasal dari satu asal, yaitu dari Adam dan Hawa. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baiknya bentuk. Di samping itu, manusia juga dibekali dengan ilmu, akal, serta kemauan. Dengan demikian, dia mempunyai kapasitas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Lalu selanjutnya ada hakikat dari manusia. Yang pertama, sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi ini serta memimpin manusia lain. Itu tertuang dalam Quran surat Shad ayat 26. Hakikat manusia yang kedua adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tertuang dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu selanjutnya hakikat manusia yaitu sebagai al-insan, di mana manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi lengkap, kemampuan berpikir dan kemampuan untuk mengambil pelajaran dari pengalaman. Itu tertuang dalam Quran surat Hud ayat 9. Lalu selanjutnya ada pengertian dari agama Islam. Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islama, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan pokok-pokok ajaran dan peraturan untuk umat manusia dengan tujuan menciptakan kedamaian dan keselamatan di dunia dan di akhirat, serta mendorong manusia untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sumber hukum dari agama Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Seperti yang kita tahu bahwa sumber hukum utama ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan As-Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Lalu selanjutnya adalah pokok-pokok ajaran agama Islam. Islam terdiri dari 3 pokok ajaran utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah mencakup pokok ajaran mengenai rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Syariah merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan serta sesamanya. Dan akhlak adalah pokok ajaran mengenai perilaku baik yang harus dimiliki setiap muslim. Lalu pentingnya pendidikan agama Islam dalam dunia pendidikan. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu usaha untuk membimbing serta mengembangkan potensi individu sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut Rama Yulis, pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian yang seutuhnya atau yang biasa disebut sebagai insan kamil, yang mencerminkan nilai-nilai dalam Islam. Ini tertuang dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Ini menunjukkan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan agama Islam ini sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan, baik tingkat sekolah dasar sampai universitas. Karena ini akan menumbuhkan moral, etika, serta akhlak dari manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya ada fungsi agama Islam.
Di mana fungsi yang pertama, Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia untuk memiliki akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia dan terpuji. Lalu yang kedua, Islam berfungsi sebagai jalan untuk menggapai keselamatan, ketenangan, serta kedamaian, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu fungsi agama Islam yang ketiga adalah Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus, atau biasa disebut al-din dan al-qayyim. Kesimpulannya adalah dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pokok utama yang menjadi sumber utama ajaran bagi umat Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad, di mana Al-Quran adalah nama bagi kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sifat beliau. Dan ijtihad merupakan pencurahan segenap kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara yang amali dari dalil-dalilnya. Sekian materi yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.